Terima kasih buat lo semua ngen. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Kalian Putu Arbi. Jadi hari ini saya bakal nge-review motor yang spesial nih, lumayan spesial. Jadi kita udah berdiri langsung nih sama ownernya dan juga sama motornya. Jadi kita hari ini masih di dunia per NMAX kan duniawi. Nah, jadi di sini ya bisa dibilang head on. Nah, jadi kalian simak aja gimana part-partnya. Jadi kita bakal kenalan dulu sama ownernya. Jadi bisa dikenalin diri dulu nggak nih? Perkenalkan, nama saya Hugo dari tim TDRT. Oke, tim TDRT. Nah, masih bersama TDRT nih. Nah, jadi ini nama aslinya emang Goku nih. Ya, Hugo Oke. Official 69. Dari motornya ada ya? Ya. Oke, kalau nama ownernya nih? Nama ownernya Adinata Wijaya. Oke, jadi panggilannya siapa nih biar lebih akrab nih? Panggilannya Kuku. Koko. Oke, nah jadi panggilannya Koko nih yang satu ini. Jadi dari motornya juga udah dikenalin tadi, jadi namanya Goku. Jadi mungkin bisa di-mention dulu nggak nih dari Instagram owner sama motornya dulu nih sebelum lanjut nge-reviewnya nih? Untuk Instagram motor Goku Official dan Instagram saya pribadi sendiri Adinata __. Oke, nanti biar kalian nggak salah follow bakal ditempel Instagramnya di video, jadi kalian bisa DM mesra lah sama ownernya. Oke, nah jadi kita bakal langsung lanjut ke motornya aja nih karena di sini udah nggak sabar nih pingin tahu detail dan juga dari harga part-partnya nih. Nah jadi sebelum lanjut lebih jauh juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Nah jadi kita bakal bahas dari motornya dulu nih. Nah jadi dari motornya nih, motor apa dan tahun berapa? Ini NMAX Ul tahun 2018. 2018. Oke, nah jadi udah dimodif sedemikian rupa. Jadi ini lebih ke fashion kayaknya. Lebih ke fashion, lebih ke mau nyari maxi custom juga bisa. Maxi custom. Tapi depannya harus double disc, joknya harus di custom lagi supaya bisa terbang. Guys, Dan lain-lain juga bisa. Oke, jadi ini rencananya ke depan bakal ngejar ke maxi custom juga. Ya Astungkaro kalau ada dana, Kalau ada bisa bisa nyoba lah bisa kira-kira. nyoba lah kira-kira. Oke, nah Soalnya, jadi kalau bermain di maxi custom tuh kan lumayan rumit, teknologi harus bisa juga. teknologi juga harus Ya. main kalau di maxi custom tuh. Nah, jadi rencananya nah terus buat sekarang nih yang kondisi kayak gini, pernah turun di kontesan nggak nih? Apa cuma buat harian aja mungkin? Sudah pernah 2 kali. Yang pertama di kontes di Pegoyangan di Kebu Penting dan juga di Batchcoot. Oke, terakhir kemarin ya tanggal 19 Maret. Oke, nah jadi ternyata kita udah pernah ketemu juga sama motor ini di kontesan, cuma sebelumnya kayak biasa lah, belum kenal. Nah, jadi sekarang kita bakal review part-partnya nih. Nah, jadi di acara kemarin tuh dapat penghargaannya gitu nggak? Apa masih zong gitu? Astungkaro yang di Pegoyangan dapat premium Scooty yang 3, yang di Semane yang di Batchcoot dapat the best carbon yang 2. Oke, the best carbon sama the best premium Scootik. Nah, jadi dari the best aja udah premium Scootik, pastinya part-partnya di sini lumayan premium lah. Jadi kalian simak aja. Nah, jadi kita bakal bahas dari part-partnya yang ketempel nih. Jadi ini masih ingat kan nih buat harga-harga partnya nih? Ya masih ingat. Oke, nah jadi kalau mungkin ada yang lupa bisa kalian searching aja kayak biasa di marketplace. Nah, jadi kita bakal bahas dari bodinya dulu nih mungkin. Nah, jadi dari luarnya. Nah, jadi ini di repaint warna apa dah nih? Udah kelihatan kan nih bukan warna pabrik. Jadi kita langsung tanya warnanya aja nih. Kalau warna saya menggunakan biru efek merah, tai banteng. Saya repaintnya di customize. Oke, dari pasukan TDRT biasanya tetap di Edi Customize nih. Nah, jadi buat yang warna-warnanya nih, bunglon-bunglonannya nih kena berapa nih totalnya? Kena sekitaran 3 jutaan. 3 jutaan. Oke, nah jadi kalian bisa simak di video nih ya, di mana part-partnya yang dicat warna bunglon dan juga di sisanya nih body-body kasarnya kayaknya udah di karbon Kevlar juga nih ya. Ya. Oke, nah jadi buat perkarbonannya nih kena berapa nih kira-kira totalnya nih? Untuk perkarbonan kena 8,5. Saya karbonnya di League Custom. Oke. Nah jadi dari penggarapnya juga kalian udah tahu. Jadi ini udah komplit semua ya, nggak ada sisa-sisa lagi dari dek kasarnya, udah di karbon tutup semua nih. Iya, sudah.
udah full semua. Jadi kalian bisa simak di video dari atas sampai bawah, sampai di kantong-kantongnya, tengah-tengahnya juga di karbon juga nih. Jadi ya cocok lah, the best premium skutik juga. Good job. Oke, nah jadi kita bakal mulai lanjut ke area pervariasiannya nih. Jadi kita bakal bahas dari atasnya dulu mungkin nih. Jadi dari permasterannya kita nih langsung to the point aja nih. Jadi dari masternya nih. Untuk master rimnya saya menggunakan Brembo yang kiri RCS 16. Itu harganya 37. 3,7. Dan yang kanan RCS 19 itu harganya 3,7 juga. Oh, sama-sama 3,7, cuma beda di RCS 16, terus yang kanan RCS 19 nih, yang kiri 16. Oke, nah jadi di sini pastinya nih original nih apa gimana nih? Original, tidak ada barang KW. Asik. Wow! Nah, jadi udah dikasih bocoran juga sama ownernya. Jadi semua part yang nempel di motor ini nggak ada yang KW-KW nih. Jadi buat di permasterannya aja udah kena segitu, 3,7 per setnya kanan kiri. Nah, jadi kita mulai lanjut lagi. Jadi ini udah langsung sama tabungnya juga nih, apa beda lagi beli pisah? Kalau tabung pisah, kalau harga tabungnya 1,1 per pieces-nya. 1,1 per pieces. Jadi udah sama bracketnya apa belum tuh? Belum. Beli lagi pisah juga. Untuk Oke. bracketnya harganya 125 per pieces juga. 125 per piecesnya. Nah, jadi kalian bisa totalan sendiri itu kurang lebih habis berapa di bagian permasterannya aja. Nah, jadi kita mulai lanjut lagi ke sebelah kanannya dulu dari pergas spontanannya. Jadi gas spontan pakai dari mana? Gas spontan saya menggunakan Domino. Itu harganya 18, udah include sama tali gas, sama saklarnya juga. Saklarnya juga. Oke, jadi ini saklarnya kayaknya KTC punya nih ya. Iya. Oke, udah isi logonya nih KTC. Nah, jadi itu 1,8 full set di bagian gas spontan sampai ke holder sebelah kanannya. Nah, jadi buat yang sebelah kirinya nih itu beli pisah juga tuh. Untuk yang kiri saya menggunakan KTC juga. KTC. Itu harganya 650. 650. Nah, buat holder yang di sebelah kirinya. Jadi sini KTC Kitaku. Terus buat di bagian hand gripnya nih, hand grip pakai dari mana tuh? Hand grip saya menggunakan Domino juga. Domino. Itu harganya 75.000. 75.000. Oke, jadi kayaknya yang biasa nih ya. Ya, yang biasa, yang standar. Oke, yang standar. Nah, jadi yang penting enak buat dipakai harian. Terus buat di spionnya nih, spion bar end-nya nih, yang model kayak ini jarang banget kita lihat nih. Jadi ini pakai dari mana nih? Saya menggunakan spion Scarlett. Itu harganya 350. Oh, pantas ya. Jarang kita lihat nih di jalanan, jadi harganya juga lumayan nih, 350 buat spion yang model kayak gini. Jadi brandnya juga dari Scarlett nih, yang model bulat. Oke, jadi nah di tengah-tengah nih, jadi ini udah isi apa nih namanya, voltmeter nih ya? Ya, voltmeter Kuso. Voltmeter Kuso. Saya beli dulu 1,7. Voltmeternya 1,7 nih yang di bagian tengah nih. Jadi Kuso ori nih pastinya. Jadi ini udah satu set sama di bagian luarnya itu apa di custom sendiri gitu modelnya? Udah gini, udah lengkap. Udah 1,7 lengkap. sama custom gini dudukannya. Oke, custom sama bingkainya. Jadi udah tinggal tempel di motor ini aja kayaknya. Iya. Oke, nah jadi kurang lebih habisnya segitu. Jadi ini fungsional nih apa cuma variasi aja mungkin? Variasi aja sih. Oke, Benarnya. jadi nggak fungsional nih. Ya. Oke, nah jadi mungkin ada sedikit masalah juga mungkin, atau ya mungkin sekedar variasi aja lumayan nih, Bang. Soalnya harga segini dipakai variasi ya sayang juga sih, tapi nggak tahu juga nih buat si Koko ya, mungkin murah nih mungkin. Ya agak murah sih. Oh, agak murah. Oke, jadi lumayan sultan juga nih. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi nih ke bagian tengahnya dulu nih mungkin ya. Jadi di sini kuncinya nih udah agak beda nih sama NMAX Old pada umumnya. Jadi ini udah di up ke keyless juga nih. Ya. Oke. Menggunakan PCX yang ini PCX. Orinya PCX berarti ya? PCX ya. Oke, jadi ini kayaknya udah di chrome lagi atau gimana nih? Udah di chrome. Oke, jadi di sini kelihatannya emang udah di chrome gold juga sama chrome yang biasa, jadi perpaduan lah. Jadi kurang lebih habis berapa tuh totalnya? Kalau keyless habisnya tuh sekitaran 3,3. Udah sama tutup tangki prigonya. Yang ini tuh tangkinya. Oke. 3,3. Nah, jadi buat kalian yang mau nge-up ke keyless jangan lupa buat nabung dalam-dalam. Oke. Nah, jadi itu sampai tutup tangkinya juga diganti ya.
Ya. Oke, jadi buat bukanya tuh gimana? Pakai remote aja nih? Ya, pakai remote. Pakai remote. Oke, jadi nanti mungkin bakal tak simulasikan buat kalian biar kalian tahu juga di rumah. Nah, jadi kurang lebih habisnya kurang lebih segituan. Nah, jadi kita mulai lanjut lagi di area depan dulu dah nih. Jadi di windshieldnya udah diganti juga nih. Ya. Menggunakan Ochito. Ochito. Oke, jadi ini yang clearnya. Ya. Oke, jadi dapat harga berapa tuh kurang lebih? Dapat harga nggak sih beli, dikasih minta sama gininya, sama bengkel Lancar Jaya. Oke, nah jadi itu support Ya, disupport sama bengkel Lancar Jaya. Soalnya kan sering belanja ke sana, jadinya langganan di sana. Habis itu dibuatin windshield, diisiin nama Instagramnya. Oke, udah di modelnya kayak di laser gitu, di depan udah isi @goku_official. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk di follow nih. Oke, nah jadi bisa dibilang no budget lah ya, karena support atau sponsor lah ya. Jadi kita bakal lanjut ke area depan nih, di perlampuannya nih udah wah banget. Jadi kita bakal idep harganya nih. Jadi kurang lebih habis berapa tuh di bagian headlampnya nih? Kalau headlampnya habis sekitaran 3,3 juga. Saya garapnya di Deco Solution. Oke, nah jadi buat gimana looknya pas nyala nanti kalian lihat aja di video. Jadi benar-benar premium lah ya, nggak polos-polos banget. Oke, jadi buat di malam hari terang nggak tuh kira-kira apa gimana? Ya, terang dari lampu-lampu standar. Lebih terang ini daripada lampu standar. Oke, ya jadi wajar lah ya, karena harganya juga lumayan, pastinya hasilnya juga pastinya wah. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi di area depan. Kayaknya udah habis semua kita bahas, jadi kita mulai ke kaki-kakinya nih. Nah, jadi kaki-kakinya menarik juga nih. Jadi dari soknya nih saya juga penasaran nih pribadi. Jadi itu soknya pakai dari mana tuh? Soknya saya menggunakan CND. Oke. Untuk harganya sekitar 6 jutaan. 6 jutaan. Oke, jadi itu upside down dia. Ya, upside down. Oke, jadi itu emang udah bawaannya bracketnya emang buat kaliper yang satu ini apa beda lagi tuh kira-kira? Sudah bawaannya khusus untuk monoblock. Oke, buat kalipernya ini sama upside down-nya jadi udah kayak sepaket gitu ya? Ya, udah sepaket. Oke, nah jadi kita bakal bahas lagi di bagian kalipernya nih. Jadi kalipernya juga spesial nih. Jadi pakai dari mana nih? Untuk kalipernya saya menggunakan Brembo M50. Brembo M50. Itu harganya per pieces-nya 6,5. 6,5. Oke, jadi depan belakang kayaknya sama dia. Ya, depan belakang sama. Oke, nah jadi mungkin yang ngebedain cuma di bagian permasterannya aja. Buat yang di belakang agak kecilan. Nah, jadi wah, jadi ini M50 ini pertama kali kayaknya muncul ya di channel Putu Arbi. Jadi ini nggak perlu isi garap bracketnya lagi ya, udah paten di upside down-nya. Langsung include, langsung dipasang. Oke, jadi udah tinggal nempel aja ya. Oke, jadi itulah spesialnya. Nah, jadi buat di bagian depan di piringannya mungkin ya. Dari piringannya pakai dari mana tuh? Piringannya menggunakan AMS. AMS. Oke, jadi ini kayaknya lebih lebar ya, lebar banget kayaknya. Ya, lebih besar dari standaran. Lebih besar dari standaran. Nah, jadi dari piringannya tuh dapat harga berapa tuh? Piringannya harganya 450. 450. Jadi piringannya aja 450. Nah, jadi buat di bagian depan yang belum kita bahas di bagian selang rimnya mungkin. Selang rim udah diganti juga nih. Udah. Jadi pakai dari mana tuh? Menggunakan TDR. TDR. Oke, jadi TDR pastinya udah depan belakang satu set. Jadi ini dapat harga berapa tuh selang rimnya? Yang kalau TDR saya dapat harga 650. 650. Oke. Nah, jadi bisa kalian lihat pokoknya penampakannya jadi ya lumayan, bukan lumayan lagi, udah jos banget lah ya. Di bagian kaki-kaki depannya udah pengeremannya pastinya udah mantep nih, udah full original. Nah, jadi dari bagian depan yang belum kita bahas ada di bagian peleknya nih, pelek sama bannya nih. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedetail mungkin. Untuk pelek saya menggunakan RCB. Okay. Saya cat silver polish. Dan bannya saya menggunakan Betlek dari Bridgestone dia. Ya. Oke. Nah, jadi buat bannya nih di ukuran yang nempel di motor ini udah upsize apa masih standar tuh ukurannya? Udah upsize. Upsize. Oke. Jadi di depan 120 mungkin dan di belakang 140. Ya. Oke, udah upsize juga di bagian bannya. Jadi itu dari peleknya dulu dah tuh. Pelek kena berapa tuh? Untuk pelek kenanya saya dulu beli 1.750 1.750. dan biaya ngecatnya 450.
450. Oke, jadi karena kayaknya warnanya special effect nih ya, silver polish ya. Ya. Oke, jadi kayak krum-krum gitulah warnanya. Terus buat di bagian bannya nih dapat berapa tuh? Untuk bannya saya dapat 1,8 depan belakang. 1,8 depan belakang. Nah, jadi ya wajar lah karena dari Badleg juga ya harganya premium juga. Nah, jadi buat di bagian depan kayaknya udah semua kita bahas. Jadi kita bakal mulai lanjut ke area tengahnya dulu nih. Jadi dari bordesnya udah diganti juga. Pakai dari mana tuh? Saya menggunakan Black Diamond. Black Diamond. Oke. Buat yang kayak gini dapat harga berapa nih kira-kira? Harganya 350. 350. Oke. Jadi di sini di bawahnya juga masih nuansa black juga. Jadi dari dongkrak samping sama dongkrak tengahnya nih dapat berapa tuh? Dapat TT 250. TT. Nah, jadi di sini sistemnya tukar tambah sama yang orinya. Jadi kenanya tuh kurang lebih sekitar 250.000. Nah, jadi buat part-part chrome-nya juga lumayan lah di motor ini. Jadi kalian simak aja nih. Nah, jadi di sambungan bodinya nih udah chrome juga nih. Jadi sesuai sama chrome-chromean yang lain. Jadi ini dapat harga berapa tuh kira-kira? Kalau sambungan bodinya saya dapat di harga 85. 85. Oke, jadi sini pastinya kiri kanannya kalian lihat juga di video itu udah pakai yang chrome. Nah, jadi yang sirip hue chrome banyak orang bilang. Nah, jadi kita mulai lanjut di bagian footstepnya nih. Footstep udah diganti juga nih. Pakai dari mana nih? Menggunakan Black Diamond. Black Diamond. Oke, jadi dapat harga berapa tuh kira-kira yang modelnya full black kayak gini nih? Dapat harga 350 juga. 350 buat footstepnya aja 350 nih. Kalian yang boncengan di motor ini nginjak uang 350. Oke, nah jadi buat warnanya di sini full black nih. Jadi mungkin kalian juga banyak yang tertarik. Jadi kita mulai lanjut lagi di area filter nih. Nah, jadi di sini udah karbon-karbonan juga. Jadi kayaknya nggak terlalu banyak yang diganti nih. Oke, nah jadi di sini yang belum kebahas nih di bagian perfilterannya nih. Jadi di bagian selang hawa yang di depan nih. Jadi ini dapat harga berapa tuh kira-kira? Harga 40 ribuan. Nah, jadi sini pilih yang warna biru karena buat di motor ini dominan juga warna biru semua nih buat alat-alatnya. Nah, jadi buat di bagian belakang nih. Jadi di selang hawanya juga ada juga nih di bagian belakang. Jadi ditutup oli gardannya tuh ya. Ya. Oke, jadi tuh gimana modelnya tuh? Nge-custom apa udah ada yang jual tuh kira-kira? Udah ada yang jual sih sebenarnya. Oke, udah tinggal pasang aja ya. Oke, jadi kena berapa tuh harganya tuh? Harganya sekitaran 85-an. Sekitar 85 ribuan. Nah, jadi masih dominan warna biru juga. Nah, jadi kurang lebih ketempel kayak di motor ini. Jadi kalian bisa simak di video. Nah, jadi di bagian perfilterannya kayaknya nggak terlalu banyak yang diubah nih ya, cuma di karbon lah ya. Ya, Di karbon. Nah, jadi karbon Kevlar. Nah, jadi buat di bagian sebelah kirinya di bagian sok nih. Sok udah kelihatan nih. Jadi ini soknya pakai dari mana nih? Saya menggunakan ISS. ISS. Oke. Jadi ini dapat harga berapa nih yang model kayak ini? 3,5 kurang lebihnya. 3,5. Oke, jadi kayaknya buat harganya beberapa udah ada yang lupa-lupa mungkin nih. Ya. Oke, jadi kayaknya nih garapannya udah lama nih kira-kira apa garapan baru nih kurang lebih. Dari tahun berapa garapnya nih? Udah agak lama sih, tahun 2021. 21. Oke, nah jadi masih lumayan baru sih ya. Karena tahun ini kan udah 2022. Nah, jadi kurang lebih udah setahunan lah kira-kira buat garap dari nol nih apa gimana nih dapatnya? Mungkin belinya udah setengah modif mungkin. Dulu saya kan belum kenal namanya part-part Brembo. Udah beli aja dulu main RCB sih juga. Jadi sebelumnya udah pakai dari brand lain juga, akhirnya upgrade ke Brembo. Ya. Oke, jadi itu dari nol, bener-bener nol, motor ini standar, akhirnya jadi kayak sekarang nih. Ya. Oke, dari nol nih, dan akhirnya udah terkonsep kayak sekarang. Oke, nah jadi buat soknya nih, jadi nih soknya nih tadi udah di repaint ulang nih apa emang udah bawaannya warnanya kayak gini? Di repaint ulang pirnya aja. Oke, jadi itu sama kayak warna bodinya ya? Ya. Oke, jadi pantesan di sini warnanya juga agak jarang lah ya di pasaran yang warna kayak ini. Ternyata udah di repaint ulang. Nah, jadi kita bakal lanjut ke area belakang nih ya. Jadi di bagian stop lamp nih, stop lamp udah diganti juga nih. Kalau stop lampnya saya menggunakan Lexus. GPA okay. Lexus. GPA Lexus. Nah, jadi buat harganya nih dapat berapa yang model kayak gini? Harganya 850. 850. Nah, jadi buat nyalanya seperti biasa kalian lihat aja di video. Nah, jadi buat
di belakang di spakbornya mungkin ya, spakbor udah dipotong juga tuh, dan juga udah di karbon kayak sekarang nih. Nah jadi kita mulai lanjut lagi di area behel. Nah behel udah krum juga nih, dapat harga berapa tuh? Dapat harga 200-an. 200.000. Jadi itu sistemnya ATT apa nge-chrome sendiri mungkin? TT. TT juga masih. Nah, jadi rata-rata juga part-part chrome NMAX tuh kebanyakan juga tukar tambah gitu sistemnya. Nah, jadi kita mulai lanjut ke area sebelah kanannya nih di area perkenalpotan. Nah, jadi kita start dari knalpotnya aja dulu nih kayaknya. Jadi dari knalpot nih pakai dari mana nih? Menggunakan DOS. Oke, jadi tuh yang spek standar mungkin ya, apa spek balap? Spek standar 180. 180. Oke. Nah, jadi bocoran dikit nah nih buat di motor nih. Udah di otak-atik nggak nih dalamnya, apa masih standar full nih? Udah di otak-atik. Udah di otak-atik dikit. Nah, oke. Jadi tahan dulu nih. Jadi kita bakal bahas nanti di agak akhir biar kalian juga penasaran. Jadi kita bahas part luarnya dulu yang nempel nih di motor ini. Jadi buat di bagian armnya mungkin ya. Arm udah di chrome juga tuh apa gimana tuh? Udah di chrome. Chrome juga. Oke, jadi tuh sistemnya TT juga apa gimana? TT juga. TT. Kena berapa tuh kurang lebih? Kena 300-an. 300-an buat di bagian armnya aja. Nah, jadi dari pengeremannya juga nih kita bakal bahas nih di bagian belakang, pastinya udah mewah juga. Jadi dari piringannya dulu nih. Piringan pakai dari mana tuh? Piringan menggunakan TDR. TDR. Harganya sekitaran 400-an lah. 400. Oke, jadi itu yang di belakangnya. Jadi udah pakai yang dari TDR. Terus buat di bagian kalipernya nih pastinya. Nah, jadi itu kan sama kayak yang di depan tuh. Jadi harganya masih sama juga. Masih sama juga. Per piecesnya 6.500.000. 6.500.000 per piecesnya. Nah, jadi itu yang di belakang bikinin bracketnya juga pastinya. Dibikinin bracketnya juga. Nah, jadi buat harga bracketnya nih biasanya agak mahal juga nih. Jadi dapat harga berapa tuh? Kalau bracket kayaknya sih kurang lebihnya sih dapat harga 400-an atau 500-an lah. 4 sampai 500-an. Nah, pastinya nih kayaknya digarap agak awal nih. Jadi makanya ownernya agak sedikit lupa nih. Oke, nah jadi di bagian belakang nih di area peleknya itu udah semua komplit kita bahas. Nah, jadi nggak ada yang ketinggalan buat harganya. Jadi kita mulai maju sedikit di bagian radiator nih. Nah, jadi radiator udah diganti juga nih. Udah diganti menggunakan QTT asik. Jadi di sini lebih besar tuh ya dari orinya tuh ya. Ya, agak lebih besar lah. Lebih besar. Jadi bisa nampung cooler yang lebih banyak. Nah, jadi dapat harga berapa tuh yang model kayak ini? Dapat harga 1,1. 1,1. Nah, juga itu udah sama selangnya juga apa beli pisah tuh selangnya tuh? Beli pisah. Beli pisah. Nah, jadi buat di bagian selang radiatornya tuh dapat berapa tuh? Dapat 250. 250. Oke. Nah, jadi di bagian bawahnya semua udah kita bahas. Jadi mungkin kita bakal naik lagi nih di bagian jok nih. Nah, jadi kulit jok kayaknya udah nggak standar nih, udah dirubah juga. Jadi dari kulit joknya nih pakai dari mana nih mungkin, atau customnya kena berapa mungkin? Kalau joknya saya custom itu kena di harga 200.000. Oke, jadi ini udah dipapas nih apa joknya masih standar mungkin? Udah dipapas. Oke. Belakangnya aja. Dipapas sedikit. Nah, jadi biar nggak terlalu tebal mungkin ya. Iya. Oke, nah jadi buat di bagian luarnya semua udah kita bahas. Nah, jadi dari bautnya nih kita ketinggalan nih. Nah, jadi di motor ini kan udah ketempel full nih kayaknya di bagian luarnya baut probolnya nih yang warna biru nih. Jadi ini kurang lebih habis berapa nih dari awal sampai sekarang nih yang udah tempel? Kalau bautnya biar nggak salah ya, 3,5 kurang lebihnya. 3,5 juta nih. Iya. Oke, nah jadi kalian bisa simak tuh di bagian mana aja di motor ini yang udah ketempel baut probol dari tadi. Jadi itu kenanya kurang lebih sekitar 3,5 juta rupiah. Nah, jadi itu buat di bagian luarnya semua udah komplit kita bahas. Jadi kita mulai ke speknya nih. Nah, jadi buat di bagian dalamnya tuh bisa dijelasin nggak tuh kira-kira apa aja yang udah diubah tuh? Kalau mesinnya saya udah ubah jadi ke 63. 63. Oke, 63 masih bisa dipakai harian tuh kira-kira? Masih bisa. Masih bisa. Oke. Nah, jadi buat spek di sini kenanya tuh berapa nih kurang lebih buat nge-up ke 63 tuh? Kalau 63 tuh kenanya 3,5. Udah lengkap sama juken, blok, seher, pirklep, sama ecunya.
Oke, nah jadi udah di-spill habis-habisan tuh sama ownernya. Jadi tuh kenanya kurang lebih sekitar 3,5 juta rupiah. Nah jadi pastinya buat soundnya nih. Jadi boleh kita cek sound nggak nih dari knalpotnya juga nih. Jadi kalian bisa dengerin gimana spek 63 ya, walaupun di luaran sana udah banyak. Oke, jadi bisa dites soundnya nggak nih ntar? Bisa. Oke, nanti kita bakal blare sedikit. Oke, nah jadi sesuai janji tadi ini kita bakal sedikit simulasi nih tentang keylessnya nih. Jadi udah langsung include sama remote-nya juga nih ya. Udah. Oke, nah jadi di tombol remote-nya ini isi buat apa aja nih? Buat buka. Nge-onin dari keylessnya. Ya. Oke. Nah jadi dan yang lainnya nih? Untuk buka tangkinya. Ini dari remote juga. Dari remote juga. Asik. Jadi tinggal dipencet dari remote. Jadi kalian nggak perlu nyabut kunci lagi nih. Oke. Nah jadi buat di keylessnya kurang lebih kayak gitu ya semuanya ya, udah komplit. Oke. Nah jadi buat starter masih pakai tangan manual, cuma nge-oninnya dari sana. Ya. Oke, siap. Jadi thank you nih buat simulasinya nih. Asik keyless nih bos. Nah jadi di semua part yang nempel di motor ini udah komplit kita bahas, bahkan sampai di dalam-dalamnya juga. Jadi terima kasih dulu nih sama ownernya. Oke, udah nyempetin buat di review motornya sama channel Putu Arbi ini. Nah jadi buat kalian jangan lupa untuk di follow Instagram dari ownernya dan juga dari Instagram si Goku-nya sendiri. Nah buat Instagram saya nanti udah bakal komplit ada di bio, kalian tinggal klik aja linknya. Jadi mungkin sekian dulu video buat kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat upload karya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Nah jadi sampai jumpa di video berikutnya.